Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 22. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Satipatthana oleh Sayadaw U. Zatila di ISMC Bakom Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia Sayalai Wajiranyani. Penyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Mui. Perancang sampul dan foto sampul Tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta Copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA1, Nomor 1, Citra 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Pada video part 22 ini, saya akan membacakan bagian 22 dari buku ini, yaitu faktor pembebasan penderitaan. Baiklah, kita mulai. Para biku, sejatinya bagaimanakah cara keluar dari penderitaan? Loba atau nafsu keinginan tanpa adanya kemelekatan, menyerah atau melepaskan nafsu keinginan atau tanha tanpa kemelekatan. Jika kita bisa mengakhiri lobha atau keserakahan, kemudian tanpa kemelekatan, bebas dari kemelekatan, inilah yang dikatakan sejatinya dari tiadanya duka atau penderitaan. Para biku, di mana tanha atau nafsu keinginan ini dikikis habis? Di tempat mana tanha itu berakhir? Di mana ada objek yang menarik, yang menyenangkan, tetapi tidak ada lagi tanha atau nafsu keinginan terhadap objek itu, maka di sanalah tanha dicabut atau tanha dilenyapkan. Di manakah di dunia ini ada objek yang menyenangkan, objek yang menarik? Apakah objek-objek itu? Buddha menjelaskan di sini secara lebih rinci. Ketika ada kemelekatan yang kita dapatkan melalui mata, kemelekatan itu akan ada di sana, lalu memunculkan kerinduan. Apabila tidak ada kemelekatan, maka kita akan mencabut tanha atau kerinduan yang melalui mata. Dalam kehidupan ini, kita memiliki telinga, hidung, lidah, tubuh yang menimbulkan kemelekatan melalui telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Dengan adanya kemelekatan ini, muncullah kerinduan. Jika tidak ada kemelekatan, melalui telinga, hidung, lidah, dan tubuh, tanha bisa dicabut, bisa disingkirkan. Di dunia ini, kita memiliki rupa, kita melihat objek, mendengarkan suara, mencium bebauan. Kita mengetahui adanya objek, di sana memunculkan kemelekatan. Apabila kemelekatan ini bisa disingkirkan, di sana berakhir pula nafsu keinginan. Di dunia ini kita memiliki kesadaran penglihatan, kesadaran pendengaran, kesadaran penciuman, kesadaran pengecapan, kesadaran sentuhan, yang di sana akan memunculkan kemelekatan terhadap hal-hal yang menarik. Apabila hal ini disingkirkan, maka tidak ada lagi nafsu keinginan.
Di sana, nafsu keinginan bisa disingkirkan. Di dunia ini, kita memiliki kontak melalui mata, kontak melalui telinga, kontak melalui hidung, kontak melalui lidah, kontak melalui tubuh, dan kontak melalui kesadaran terhadap hal-hal yang menyenangkan, yang menarik, yang akan menimbulkan kemelekatan. Apabila kita bisa menyingkirkan tanha, kerinduan di sana, maka di sana tidak akan muncul tanha atau kerinduan lagi. Para biku, di sini, di dunia ini, kita memiliki kontak melalui mata yang menimbulkan perasaan, kontak melalui telinga yang menimbulkan perasaan, kontak melalui hidung yang menimbulkan perasaan, kontak melalui lidah yang menimbulkan perasaan, kontak melalui tubuh yang menimbulkan perasaan, juga kontak melalui kesadaran yang menimbulkan perasaan. Karena adanya perasaan ini, kita memiliki kemelekatan. Apabila kita bisa menyingkirkan tanha atau nafsu keinginan dari perasaan kita, maka di sanalah tanha bisa disingkirkan, bisa diakhiri. Di dunia ini ada rupa sanya. Sanya adalah ingatan. Ingatan terhadap suara, juga ingatan terhadap bebauan, cita rasa, sentuhan, dan pengetahuan. Ketika ada tanha di sana, maka di sana akan ada sanya. Apabila kita bisa menyingkirkan tanha di sana, maka tidak akan ada lagi sanya di sana. Tidak akan muncul tanha di sana. Di dunia ini ada rupa cetana. Cetana melihat pada objeknya, pada suara, pada penciuman, pada bebauan, pada cita rasa, pada sentuhan. Ketika ada cetana pada objeknya, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan yang lainnya, ketika di sana ada tanha dalam cetana, jika kita bisa menyingkirkan tanha darinya, maka tidak ada lagi tanha dalam cetana, dan tanha akan berakhir di sana. Biku, di dunia ini ada rupa tanha, kerinduan pada rupa, kerinduan pada suara, kerinduan pada bebauan, kerinduan pada cita rasa, kerinduan pada sentuhan. Ketika kita bisa menyingkirkan kerinduan atau nafsu keinginan ini, maka di sana tidak akan ada tanha lagi, dan di sana pula tanha berakhir. Kita memiliki rupa witakka. Kita memikirkan tentang rupa, juga suara dan bebauan. Ketika kita bisa menyingkirkan, mencabut tanha di sana, maka tidak ada tanha di sana, dan tanha ini berakhir. Para biku, kita ada penyelidikan terhadap rupa, juga pada suara, penciuman, bebauan, dan penyelidikan pada dhamma. Ketika ada penyelidikan, di sana memunculkan tanha. Ketika kita bisa menyingkirkan tanha di sana, maka tanha itu akan berakhir. Di sini, Buddha menjelaskan dengan lebih terinci. Tanha ada di mana-mana. Artinya, tanha ada di kesadaran kita. Kerinduan itu ada di kesadaran kita. Dalam penyelidikan juga ada tanha. Dalam rupa, suara, semuanya juga ada tanha. Kita memiliki cetana pada segala sesuatu. Di sana pun ada tanha. Dalam sanya atau ingatan juga ada tanha. Juga dalam perasaan. Jadi, di mana-mana ada tanha. Melalui mata, telinga, hidung, juga yang lainnya terjadi kontak. Di sana memunculkan tanha. Lalu dari kesadaran penglihatan muncullah tanha. Dari kesadaran pendengaran, kesadaran penciuman, dan yang lainnya juga memunculkan tanha. Dari mata, telinga, hidung,
lidah, semuanya di sana ada tanha. Jadi tanha ini terjadi ada melalui mata, kemudian tanha ini juga ada dalam kesadaran. Tanha ada pada saat terjadi kontak, tanha juga ada dalam perasaan, tanha juga ada dalam motivasi kita. Jadi kita bisa menyingkirkannya. Kita bisa menyingkirkan tanha, maka tidak akan ada lagi kerinduan. Tidak akan ada lagi kilesa. Penderitaan pun akan berakhir. Para yogi banyak memiliki ingatan karena tanha dan aku salah. Anda mengingat banyak hal, kemudian ada motivasi, ada investigasi, ada kesadaran, ada perasaan. Semua ini karena adanya tanha. Anda misalnya tetap selalu memikirkan tentang seseorang, kemudian memikirkan tentang suara, sehingga di malam hari ketika Anda mau tidur, Anda tidak bisa tidur, karena kesadaran ini tetap selalu memikirkan hal itu. Ketika kita bisa mencabut, menyingkirkan tanha, maka pikiran-pikiran negatif pun bisa kita singkirkan. Demikian pula ingatan-ingatan yang negatif bisa kita cabut, bisa kita singkirkan. Termasuk penglihatan terhadap sesuatu bisa kita singkirkan. Jika Anda bisa memahami secara logis, maka Anda akan bisa mengerti ceramah Dhamma yang diberikan Sayadaw pada malam hari ini. Misalnya, ada cerita tentang orang yang ketakutan terhadap hantu, padahal ia sendiri belum pernah melihat hantu. Ia hanya mendengar cerita dari orang yang mendengar ada hantu di pekuburan, ada hantu di rumah itu. Hanya dengan mendengar cerita tentang hantu saja memunculkan ketakutan. Kemudian ketakutan ini ada dalam ingatannya, dan perasaannya pun menjadi sangat ketakutan. Ketika terjadi kontak melalui mata, telinga, ataupun melalui kesadaran, selalu memunculkan hantu. Selalu ada ketakutan pada hantu. Jadi, kalau ada dalam kesadaran, Anda akan selalu memikirkan tentang hantu itu. Kalau Anda berulang-ulang memikirkan tentang hantu, ketakutan Anda terhadap hantu ini akan menjadi-jadi. Walaupun di rumah, misalnya sudah dikunci semuanya, tetapi karena ketakutan itu, Anda tetap saja merasa melihat ataupun mendengar. Ini karena Anda tidak bisa menyingkirkannya. Anda menjadi takut sekali. Banyak yogi yang tidak bisa menyingkirkan ingatan atau sanya terhadap ketakutan, sehingga menjadi sangat takut. Ketika ada tanha, sesungguhnya di sana ada dosa. Di sini memang Buddha menekankan hanya pada tanha, dan dalam tanha sesungguhnya ada dosa. Yogi, jika ada tanha dan ia tidak bisa menyingkirkannya, ia akan terus berpikir tentang hal itu. Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki, sehingga sulit untuk menjelaskan kepadanya. Sayadaw menceritakan, ada seorang yogi di senter Sayadaw yang memiliki banyak pikiran, dan ia selalu mengatakan, selalu berpikir bahwa para yogi lain yang ada di senter membencinya. Ketika yogi ini bercerita pada Sayadaw, Sayadaw mengatakan, kamu harus melakukan pencatatan, melakukan pengamatan. Dan yogi itu menjawab, oh, tidak, saya harus membalas. Oleh karenanya, dia membawa banyak batu di kantungnya. Karena ia merasa banyak yogi yang membencinya. Ia mengkhawatirkan kalau ia diserang, maka ia membawa batu, sehingga ia bisa menyerang balik. Sayadaw sudah mengatakan, ketika muncul ketakutan seperti itu, harus melakukan pengamatan. Ia tetap menjawab tidak, saya harus membalasnya. Yogi ini diliputi oleh ketakutan yang sangat kuat. Pada suatu hari, ia mengunci dirinya dalam kamar. Berhari-hari, sehingga akhirnya pihak senter harus membongkar atap untuk mengeluarkannya.
Banyak cerita seperti hal itu yang terjadi pada yogi jangka waktu lama. Sayadaw menceritakan, ada juga yogi yang masuk ke desa kemudian tidur di jalan. Sayadaw menceritakan, pada suatu kali ada seorang yogi yang sangat terpelajar. Ia menyelesaikan pendidikannya di Inggris dan berbahasa Inggris sangat baik. Pada suatu hari, ia berpamitan. Ia akan menyelesaikan retretnya dan ia akan pergi. Kemudian diizinkan. Paspornya dikembalikan. Juga uang dan yang lainnya dikembalikan. Pada waktu itu, ada penduduk desa yang melapor ke senter, melaporkan kepada Sayadaw bahwa ia melihat seseorang tidur di semak-semak. Penduduk desa itu menanyakan, apakah Sayadaw kehilangan yogi? Karena ia melihat yogi di semak-semak dan mandi di sungai. Orang itu mengatakan itu bukan yogi di sini, tetapi yogi luar negeri. Jadi, ternyata yogi yang pamit 5 hari yang lalu masih berada di sana. Sampai akhirnya, pihak senter harus memberitahukan kepada polisi dan yogi tadi ditanya, sampai akhirnya dikirim kembali ke negaranya. Ini terjadi karena pada waktu yogi itu mempraktikkan meditasi, ia tidak bisa melakukan pengamatan pada sanya. Ia tidak bisa mencabut sanya ini, sehingga perasaannya kuat, juga imajinasinya, serta suara yang ada dalam kesadarannya. Ini terjadi karena kemelekatannya, dan juga karena ingatannya, sehingga motivasinya, ingatannya, kesadarannya, menganggap hal yang negatif itu selalu datang. Jika kita bisa mencabutnya, kita bisa menyingkirkan hal itu. Misalnya, kita memiliki kebencian terhadap seseorang, akan selalu memunculkan gambar tentangnya, suara tentangnya. Ini akan bisa kita akhiri jika kita bisa melakukan pengamatan dengan baik. Jadi apakah akhir sejati dari penderitaan? Yaitu kalau kita bisa mencabut, menyingkirkan tanha dari mata, telinga, hidung, dan yang lainnya. Juga ketika bisa menghilangkan penglihatan terhadap objeknya, pendengaran terhadap objeknya. Jika kita bisa mencabut, menyingkirkan tanha, maka pada saat itulah penderitaan akan betul-betul diakhiri. Oleh karena itu, pada saat Anda mempraktekkan meditasi, apakah praktek Anda maju atau tidak, Anda haruslah menilai dengan cara seperti di atas. Ketika Anda melihat anicca, dukkha, dan anatta, ketika ada pikiran, maka pikiran itu akan segera lenyap. Juga ketika melihat gambaran-gambaran, Anda melakukan pengamatan, gambaran-gambaran itu juga akan segera lenyap. Demikian juga terhadap pendengaran pada suara, Anda amati, langsung lenyap. Jika Anda telah mengalami kemajuan dalam praktek meditasi, maka objek apapun yang muncul tidak akan bertahan lama. Begitu Anda bisa melihat seperti itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu latihan meditasi Anda. Ketika Anda melihat sesuatu, mendengarkan suara, ataupun tubuh Anda bergoyang, miring, apapun tidak akan ada yang bisa mengganggu meditasi Anda. Karena semuanya Anda lakukan dengan pengamatan. Misalnya, melihat, ketika Anda melihat objeknya, Anda melakukan pengamatan dan akan segera lenyap. Pada waktu misalnya melihat tersenyum, lebih tersenyum lagi karena adanya kemelekatan. Kalau Anda amati, juga akan segera berakhir. Demikian juga kalau misalnya Anda melihat hantu yang menakutkan, misalnya tanpa mata, tanpa kepala, ataupun tanpa tangan. Jika Anda bisa melakukan pengamatan, maka semua perasaan ketakutan itu bisa Anda atasi. Kalau Anda sudah sampai tahapan ini, yaitu bisa melakukan pengamatan, akan sangat membantu dalam praktek meditasi Anda. Sayadaw menceritakan, ketika Sayadaw mempraktekkan meditasi dulu, Sayadaw melihat banyak sosok menderita di neraka, di apaya, di niraya. Pada waktu itu Sayadaw meragukan, apakah ini hanya bayangan saja,
Ataukah ini hanya ada di kesadaran saja? Ataukah betul-betul Sayadaw melihatnya? Pada saat itu, Sayadaw langsung berpikir harus langsung melakukan pengamatan. Lalu Sayadaw mengamatinya. Pada saat pertama melihat gambaran tentang neraka atau apaya ini, memang menakutkan. Sayadaw merasa takut. Pada waktu itu, Sayadaw ada keinginan untuk membuka mata beliau, untuk melihat apakah ini betul-betul sejati atau tidak. Sayadaw ingin melihat mereka yang menderita di neraka atau apaya. Sayadaw ingin membuka mata beliau. Tetapi akhirnya Sayadaw memutuskan tidak. Harus melakukan pengamatan, yaitu melihat. Jadi setiap kali ada keinginan untuk membuka mata, Sayadaw mengingatkan diri beliau sendiri. Jangan buka mata. Amati. Dengan cara demikian, dengan cara mengamati, akhirnya gambaran-gambaran itu menyingkir dan lenyap. Kemudian, di kesempatan lain, Sayadaw merasa melihat sosok dewata. Ada 2 sosok. Sayadaw merasa pernah melihat sosok gambar itu di pagoda. Saat itu yang Sayadaw lihat adalah sosok dewa seperti yang Sayadaw lihat di pagoda. Sayadaw seperti tidak bisa membedakan apakah itu sosok dewa sejati ataukah Sayadaw melihat gambaran yang pernah beliau lihat di pagoda. Waktu itu Sayadaw juga hanya melakukan pengamatan saja. Melihat. Di lain kesempatan, pada saat Sayadaw mempraktekkan meditasi, Sayadaw merasa kepala disentuh oleh seseorang. Kemudian diputar, patah, berdarah-darah, dan jatuh di lantai dengan berlumuran darah. Sayadaw ingin membuka mata beliau untuk melihat, tetapi Sayadaw mengingatkan diri untuk melakukan pengamatan. Jadi Sayadaw bertekad, apapun yang dilihat, tidak akan membuka mata beliau. Karena kalau membuka mata, artinya Sayadaw kalah. Jadi Sayadaw hanya melakukan pengamatan saja. Takut, misalnya. Melihat. Pengamatan dilakukan selama 1 jam meditasi duduk. Sayadaw sama sekali tidak membuka mata beliau, dan Sayadaw bisa mengatasi hal itu. Di lain kesempatan, pada saat Sayadaw melakukan meditasi duduk, Sayadaw merasa bahu Sayadaw disentuh seseorang dan nama Sayadaw dipanggil. Pada waktu itu Sayadaw berpikir, siapa yang memanggil? Apakah Sayadaw perlu membuka mata? Kemudian Sayadaw mengatakan, tidak. Kamu adalah seorang yogi. Sayadaw kemudian mengatakan demikian. Kalau memang itu panggilan dari seseorang, maka ia akan menyentuh dan memanggil lagi untuk kali yang kedua. Kemudian Sayadaw merasa ada yang memegang bahu lagi dan memanggil nama beliau. Kemudian Sayadaw berkata, kalau betul-betul Sayadaw dipanggil seseorang, maka ia akan melakukan panggilan yang ketiga. Dan jika panggilan yang ketiga ini terjadi, Sayadaw akan membuka mata beliau. Dan kenyataannya, tidak ada panggilan yang ketiga. Kadang-kadang merasa ada seseorang di dekatnya, di belakangnya, tersenyum. Kemudian bisa melihat dewa atau mendengar suara. Sayadaw mengatakan, seperti yang Sayadaw alami, ada seseorang yang memanggil, tetapi ternyata tidak ada siapapun. Walau suara itu terdengar sangat jernih. Kalau kita tidak bisa melakukan pengamatan, maka akan menimbulkan ketakutan. Apabila kita bisa melakukan pengamatan, semuanya akan baik-baik saja. Di center Sayadaw berdiam di kuti, di atas gunung. Itu adalah kuti pertama ada di atas gunung. Ketika Sayadaw mulai dengan center beliau, 2 tahun kemudian, ada yogi yang mendanakan kuti itu. Kuti di atas gunung ini berada sangat jauh dari kuti yogi. Banyak orang yang mengatakan, jangan berdiam di sana, karena di sana banyak hantu. Sayadaw menjawab, tidak menjadi persoalan. Di malam hari, betul-betul Sayadaw mendengar seperti Sayadaw dipanggil. Sayadaw berpikir,
Siapa yang memanggil? Lalu perlukah pintu dibuka atau tidak? Akhirnya Sayadaw membuka pintu dan tidak ada seorang pun di sana. Pada waktu itu Sayadaw mengkhawatirkan kalau ada yang datang. Sayadaw menceritakan bahwa dari sejak muda Sayadaw tidak dihinggapi ketakutan. Jadi Sayadaw tetap membuka pintu dan ternyata memang tidak ada seorang pun di sana. Ketika Anda sedang mempraktekkan meditasi, Anda akan melihat banyak sekali objek. Anda melihat bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, mendengar suara, muncul banyak ingatan, banyak cerita. Kalau Anda melihat anicca, dukkha, dan anatta, maka semuanya akan bisa berlalu. Dan akhirnya tidak akan muncul lagi hal-hal seperti itu. Ketika kita dikuasai oleh tanha, maka kita akan bisa melihat banyak objek melalui kesadaran penglihatan, melalui kontak mata, juga dari sanya atau ingatan, cetana atau motivasi kita. Kita bisa seperti betul-betul melihatnya. Tapi kalau kita bisa melakukan pengamatan, maka kita sungguh bisa mengakhiri penderitaan ini. Oleh karenanya Buddha bersabda bahwa untuk mengakhiri penderitaan, kita harus betul-betul menyingkirkan tanha. Karena di mana ada tanha, di situ akan muncul penderitaan. Di mana tidak ada tanha, di situ penderitaan akan berakhir. Sadhu. Sadhu, sadhu. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bagian 22 atau bab 22 dari buku ini, yaitu faktor pembebasan penderitaan. Pada video part selanjutnya, video part 23, saya akan membacakan bagian 23 atau bab 23, yaitu Jalan Mulia Beruas 8. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang